Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Sonda Panuru, dosen di program studi keperawatan Universitas Bina Wang. Pada video pembelajaran ini, saya akan membahas materi yang penting dalam mata ajar Leadership and Management in Nursing, yaitu tentang komunikasi efektif pada pelaksanaan timbang terima atau handover dengan menggunakan teknik SBAR. Adapun tujuan pembelajaran ini adalah mahasiswa memahami konsep komunikasi efektif dalam konteks keperawatan. Mahasiswa mampu menjelaskan elemen dari prinsip SBAR. Mahasiswa dapat mengidentifikasi situasi klinis yang sesuai menggunakan teknik SBAR. Mahasiswa mampu mempraktikkan komunikasi SBAR secara benar dan profesional. Komunikasi yang efektif bertujuan untuk membangun kerjasama antar profesional, pemberi asuhan, memfasilitasi pemenuhan kebutuhan pasien, serta menyelesaikan masalah secara tepat melalui penyampaian informasi yang akurat dan efisien. Salah satu fokus dalam sasaran keselamatan adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Tujuan dari komunikasi yang efektif adalah membangun kerjasama yang baik antar tenaga profesional, pemberi asuhan dalam memenuhi kebutuhan klien, memfasilitasi serta menyelesaikan permasalahan klien melalui penyampaian informasi yang akurat dan efisien dalam proses keperawatan. Salah satu bentuk komunikasi yang penting dalam pelayanan keperawatan adalah kegiatan handover atau timbang terima pasien. Handover merupakan proses transfer informasi, tanggung jawab, dan wewenang dari perawat yang satu ke perawat yang lain pada saat pergantian shift atau antar unit. Proses ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan tahap terminasi. SBAR membantu perawat menyampaikan informasi secara sistematis, terstruktur, singkat, dan jelas, sehingga meminimalkan kesalahpahaman dan meningkatkan efektivitas komunikasi antar tim. Penggunaan SBAR terbukti dapat meningkatkan keselamatan pasien serta mengurangi potensi terjadinya insiden yang tidak diharapkan. Insiden keselamatan pasien dapat disebabkan karena kurangnya komunikasi yang efektif, sehingga banyak terjadi masalah-masalah keselamatan pasien dan mengalami peningkatan setiap waktunya. Pada metode komunikasi SBAR yaitu Situation, Background, Assessment, dan Recommendation menjadi standar yang direkomendasikan dalam penyampaian informasi klinis. SBAR dapat digunakan dalam beberapa situasi, antara lain saat terima pasien, antar shift, komunikasi dengan dokter, situasi darurat atau perubahan kondisi pasien, dan koordinasi antar unit atau ruang rawat. Pada pembelajaran ini, kita akan melihat nanti bagaimana mahasiswa keperawatan melakukan role-play tentang handover dalam teknik komunikasi SBAR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Apakah semuanya sudah berkumpul di sini untuk melakukan operan? Sudah, Bu. Baik, kalau sudah kita mulai aja, Kak. Baik, kita mulai handover untuk pasien A, usia 58 tahun, dirawat di ruang ranap inap sejak tanggal 21 Mei 2025 dengan diagnosis medis stroke non-hemoragik. Pasien menggunakan NGT untuk asupan nutrisi karena masih belum bisa menelan secara optimal dan juga terpasang kateter urin.
pasien memiliki riwayat hipertensi 7 tahun, tidak rutin mengkonsumsi obat hipertensi, pasien jatuh di kamar mandi sebelum dibawa ke rumah sakit. Pasien kompos mentis dengan tekanan darah 160/100 mm air raksa, terpasang NGT dan kateter urin. Lanjutkan mobilisasi pasif 2 kali sehari, lakukan reposisi tubuh 2 jam sekali, dan gunakan tambahan busa. Baik, selanjutnya sudah dilakukan pemberian makanan per NGT sesuai jadwal dan sudah melakukan edukasi keluarga terkait perawatan NGT. Lanjutkan pemberian makan per NGT sesuai rekomendasi dokter. Untuk cairan, urin jernih, output normal, tidak ada infeksi saluran kemih, sudah dilakukan edukasi terkait kebersihan kateter. Lanjutkan untuk memonitoring output dan input. Terus di situ udah ada kemerahan, jadi tolong monitor reposisi tubuhnya itu 2 jam sekali dan berikan salep sesuai rekomendasi dokter. Salepnya sudah sama keluarga, jadi minta tolong keluarga untuk diolesin 3 kali sehari. Sudah dilakukan juga terapi komunikasi, dilanjutkan sesuai jadwal terapi. Untuk operan Tuan A sudah selesai, apakah ada yang ingin dikonfirmasi kembali? Izin bertanya Kak, terakhir reposisi itu jam berapa ya? Terakhir di jam 1 Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi Kak? Nggak ada. Jika tidak ada, apakah ada yang ingin dikonfirmasi lagi terkait Tuan A ini? Untuk frustasi karena adanya kesulitan dalam berkomunikasi dan tidak berdaya, apakah mau dikonsulkan ke spesialis jiwa? Boleh Kak, ditelepon saja dokternya, tapi sambil diedukasi juga ya. Baik teman-teman, apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Ada Bu. Baik, jika tidak ada, sebelum kita mengakhiri operan ini, kita berdoa dulu. Semoga yang shift pagi pulang sampai ke rumah dengan selamat, dan yang shift siang juga semangat untuk menjalani kegiatannya di rumah sakit ini. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk operan hari ini selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Bu. Ya. Demikianlah materi pembelajaran ini tentang komunikasi efektif menggunakan teknik SMART. Teknik ini sangat penting untuk meningkatkan keselamatan pasien dan efektivitas kerja tim keperawatan. Kesimpulannya adalah SMART membantu komunikasi yang terstruktur dan efisien. Dapat digunakan dalam berbagai situasi klinis. Latihan rutin dan refleksi sangat penting untuk meningkatkan keterampilan komunikasi bagi kita semua. Demikianlah video pembelajaran ini dapat saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran yang lainnya. Terima kasih bagi kita semuanya. Salam sejahtera.